menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami percaya karya Roh Kudus Ya Yesus. nyata berlaku atas kehidupan kami, sehingga Engkau sudah hadir di ruangan ini, Ya Tuhan, terima kasih. bahkan bersama dengan kami Tuhan. Kami manusia yang terbatas Tuhan, ketidakmampuan kami datang padamu Tuhan Ya Yesus. Yesus. Mari oleh firman-Mu menjamah kami, Dalam nama Yesus. memberikan kemampuan untuk kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki, Yes. dan kami melakukan seperti Yes. apa yang Engkau inginkan firman. Amin. Urapan-Mu atas hamba-Mu yang terbatas ini sanggup melakukan Dalam lebih nama daripada apa Yesus. yang kami pikirkan. Dalam nama Yesus. Bersyukur Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. 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 Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus jadi bagian untuk pagi menjelang siang ini. Kebaikan Tuhan senantiasa diberikan bagi saya dan saudara. Nah, di balik kebaikan ini, maka ini yang disebut waktu adalah kesempatan. Haleluya. Dan jikalau kita diberi kesempatan, berarti ada waktu. Jikalau kita ada waktu, berarti ada kesempatan. Haleluya. Saudara, ketiga, peneliti dari Amerika Serikat bernama Raymond Munde, ya, dalam sesi tanya jawab dengan para mahasiswa, mereka bertanya, Pak Raymond, kami mau bertanya, apakah manusia itu setelah mati ada kehidupan? Tolong dijawab secara ilmiah. Atau lagi ngapain setelah mereka mati? Raymond Munde berkata, saya seorang dosen, izinkan atau berikan waktu beberapa saat supaya saya menemukan orang-orang yang pernah mati. Karena saya belum pernah mati dan tidak tahu. Nah, sama dengan hari ini kita. Saya tidak tahu apakah nanti setelah mati kita ngapain atau lagi bikin apa di sana. Dan benar, setelah beberapa waktu Raymond Munde mengadakan research dan penelitian kepada 100 orang yang dikatakan pernah mati dan hidup lagi. Tentunya kan kalau dia pernah mati, dia harus temukan orang yang hidup. Bukan dia pergi ke kuburan bertanya kepada roh-roh atau arwah, ya. Dan apa yang terjadi? Dari 100 orang yang dia temukan, menemukan jawaban yang 90% sama. Apa jawabannya? Jawabannya begini. Waktu saya mati, pertama kali saya lihat adalah jasad saya dikerumunin oleh orang-orang yang mengasihi aku, yang membenci aku, pokoknya semua ada di situ, menangisi. Dan saya mulai meninggalkan lokasi itu, naik-naik. Selanjutnya, ini jawaban pertama. Yang kedua jawaban mereka adalah, waktu naik-naik apa yang kau lihat? Saya tiba-tiba sudah berada di ruang yang pernah saya tahu paling gelap. Yang pernah saya tahu, sudah tahu gelap, tapi ini ruangan paling gelap. Ngapain di situ? Saya nggak tahu ngapain. Apa selesai di situ? Tidak. Saya tambah naik. Di balik kegelapan waktu saya naik, saya melihat satu cahaya yang paling terang. Apakah cahaya itu Tuhan? Dia bilang tidak tahu. Pokoknya cahaya yang paling terang, namun tidak panas dan tidak menyilaukan. Apa yang kau rasakan selanjutnya? Waktu saya melihat itu, saya kok tenang, adem. Dan rasanya saya harus tetap di sini. Itu menurut mereka, 100 orang itu berkata. Dan apa yang terjadi? Setelah itu apa? Saya melihat ada satu batasan seperti tembok, tiba-tiba terdengar suara. Siapakah engkau? Dia, orang-orang itu menjawab, Pak, saya adalah Yusuf Leo. Saya ada Pastor Kem, umpamanya ya kalau sudah di sana.
Jadi semua memberikan jawaban terhadap namanya dia. Setelah itu selesai di situ tidak. Saya diperlihatkan antara mau ke cahaya itu atau kegelapan, diperlihatkan satu slide atau video tentang diri saya dalam beberapa detik. Video tentang diri saya dari saya lahir sampai saya hidup dan pada akhirnya mati. Segala hal yang buruk, segala hal yang baik, siapa yang bersalah, siapa yang mempersalahkan, apa yang sepersekian semua terekam dan dia berteriak. Pada saat dia berteriak, orang yang di sebelah dia kembalilah kau. Dan di situ dia mereka hidup kembali. Nah, kalau kita tahu bahwa hidup inilah adalah waktu dan kesempatan, dan kita tahu bahwa kekristenan memberikan pengajaran dan pengertian, kematian bagi orang Kristen bukan akhir dari segalanya, tapi awal kehidupan. Pertanyaannya, kita mau hidup kekal di surga atau di neraka? Bukan karena Tuhan yang tentukan. Selalu dikatakan, tentukan pilihanmu dari sekarang. Amin. Dari sekarang, dari kamu hidup. Itu sebabnya Alkitab memberikan satu penjelasan tentang keterbatasan waktu manusia. Nah, tema atau judul pagi ini atau siang ini kita berkata bijak dengan waktu. Mari kita buka Alkitab dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan. Sudah oke slide-nya? Di copy aja di situ, ya. Oke, saya baca dulu ayat pokok dari Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Bunyi firman Tuhan demikian. Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari dan kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Zaman dulu waktu kita mengerti orang yang pernah dipenjara, zaman dulu saya nggak tahu sekarang, karena sekarang kan sudah lengkap dengan teknologi dan digital. Setiap orang yang masuk penjara di tembok itu, ya, yang hari pertama mereka umpamanya divonis 10 tahun, hari pertama mereka di tembok itu akan mereka garis satu garis. Satu maksudnya itu hari pertama dia. Jadi kalau dia divonis 10 tahun, dipotong segala macam masa tahanan ini dan itu, dia tulis garis-garis, dia menghitung ada sekian ribu hari. Dia bijak dengan waktunya selama ia dalam masa tahanan. Itu pun terjadi kenapa? Dia menghitung dengan bijak waktu karena ia sudah berada dalam tahanan. Tapi sebelum dia ada dalam tahanan, tidak mungkin dia pernah menghitung seperti kita hari-hari ini yang normal, yang bebas. Pernah menghitungkah 1 hari, 2 hari, 3 hari di saat kita hidup? Tidak pernah. Namun saya heran, orang yang dalam tahanan itu dia jadi bijak dengan waktunya. Dengan kata lain, cuman itu kerjaannya. Hari ini hari Senin, Selasa, tulis. Dia nggak pernah lupa hal itu. Mengapa demikian dia lakukan? Karena dia berpikir setelah 10 tahun saya akan bebas. Jikalau dia divonis 10 tahun. Nah, Alkitab memberikan penjelasan terhadap saya dan saudara manusia ini. Kalau kita ikut standar Alkitab, standar hidup manusia disebut manusia umur panjang adalah 70 sampai 80 tahun. Ada nggak 80 tahun di sini? Belum ya. Belum.
Pak Kem, udah ubanan ini jangan-jangan sudah 89 tahun ini. Ya. Saya juga ubanan ini sebenarnya, cuman karena teknologi membuat saya jadi warna beginilah. Ya. Jadi 70-80 tahun dengan keterbatasan. Disebut umur panjang. Tetapi tahukah Anda bahwa syarat mati tidak harus tua. Ingat baik-baik. Syarat mati tidak harus sakit. Karena tidak ada syarat dua hal ini, maka kematian bagi semua manusia berlaku dari dia lahir sampai dengan waktunya. Kalau kita tahu bahwa manusia yang terbatas ini, sekarang kita diperhadapkan bagaimana kita menggunakan waktu. Efesus berkata bahwa pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Dengan kata lain, salah menggunakan waktu, kita jatuh dalam kejahatan. Maksudnya, kok bisa di saat ada waktu dan kesempatan, itulah kita akan berpikir dan bertindak dalam kejahatan. Dari keadaan ini, pemazmur Musa menceritakan manusia. Musa menulis tentang keberadaan manusia. Kalau Anda membaca mulai dari kitab Kejadian 1 sampai pasal 7, bagaimana dijelaskan tentang dari awal penciptaan manusia sampai manusia jatuh dan mulai manusia dihitung umurnya. Ketika firman itu muncul, sudah bisa? Belum bisa? Oke, tampilkan saja. Oke. Dengan keadaan ini, maka waktu manusia diciptakan, selama Adam dan Hawa hidup dalam kekekalan, mereka tidak mengenal waktu. Sampai hari ini pakar teolog tidak pernah berkata ada sekian juta tahun Adam dan Hawa di Taman Eden atau berapa hari di Taman Eden. Tidak pernah tercatat. Waktu mulai berjalan dalam pasal 3 ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Kenapa? Ini harus tergenapi waktu Allah berfirman, semua pohon atau buah yang dalam taman ini bolehlah kau makan. Tapi tentang buah pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan ataupun sentuh. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Dan benar, Adam dan Hawa mati pada hari itu. Benar gak? Dibuktikan Adam ternyata mati pada usia 930 tahun. Ada generasi berikut, generasi ke-7 ya, yang bernama Henok. Dia menggunakan waktu hidupnya. Ketika usia 65 tahun, Henok berketetapan untuk bergaul dengan Allah. Dan Alkitab mencatat selama 300 tahun, Henok hidup bergaul dengan Allah. Saking dekatnya dengan Tuhan, Tuhan bilang, Nok, udah lu gak usah kembali lagi ke bumi. Bersama gua aja. Dan apa? Umur 365 tahun, Henok tidak ada lagi di bumi. Memang dia terbatas. Cuman 65 tahun dari generasi Adam. Tetapi 300 tahun dia pakai untuk bersama dengan Tuhan. Sebaliknya, satu generasi yang berikut yang bernama Metusala. Alkitab mencatat manusia terlama di dunia, Lot paling lama mati. 969 tahun. Nggak ada melebihi dia. Tetapi Alkitab hanya mencatat Metusala ini cuman manusia paling tua. Nggak ada sesuatu yang dia kerjakan. Paham maksud saya? Dia tidak menggunakan momen dan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Sebaliknya Henok 65 tahun. Dia mengambil keputusan, kesimpulan untuk bersama dengan Tuhan.
Haleluya. Dari keadaan ini, Musa mencatat, coba bayangin, waktu Adam dan Hawa masa kekekalan, tidak ada waktu. Dan setelah mereka berdosa, ternyata Adam cuma hidup 930 tahun. Ditambah lagi dengan Metusalah, 969 tahun. Dari zaman Metusalah, ya, turun kepada Abraham, Abraham hanya mencapai 175 tahun. Ya. Dari Abraham turun sampai kepada Musa, cuma mencatat 110 tahun. Dari Musa mencatat ketika Allah berfirman dan tercatat dalam Mazmur 90, manusia sampai hari ini dewasa ini standar hidup manusia adalah 70 dan 80 tahun. Nah sekarang bagaimana kita bijak menggunakan waktu yang ada? Klik. Untuk segala sesuatu ada masanya. Ada 3 hal yang tidak pernah kembali lagi. Yaitu waktu, kesempatan, dan perkataan. Waktu hari ini, dia tidak akan jadi sama seperti hari ini. Sudah besok hari Senin. Sekalipun nanti ada hari Minggu, momen ini tidak akan pernah kembali. Dia berjalan terus, sedemikian hal itu. Sehingga kalaupun kita berpikir, kenapa waktu itu saya tidak terima Tuhan Yesus? Kenapa waktu itu saya tidak mengasihi? Kenapa waktu itu saya tidak mengampuni dia? Terlambat. Ya, jadi selagi ada waktu, apapun yang diinginkan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan, jikalau waktumu ini untuk mengampuni, ampunilah. Jika waktumu untuk mengasihi, kasihilah. Karena Anda tidak berpikir bahwa nanti besok juga kok ketemu dia, pasti kalau saya ketemu sama dia, pasti cipika-cipiki sudah ampuni. Enggak. Jangan-jangan dia yang duluan dipanggil oleh Tuhan atau engkau sendiri yang dipanggil oleh Tuhan. Haleluya. Karena waktu yang terbatas ini, di dalam pengertian bahasa Greka terhadap waktu itu memberi catatan ada 3 hal tentang waktu itu. Ya. 3 hal tentang waktu yang dari Alkitab katakan. Yang pertama, waktu yang berjalan ini dalam dunia perjanjian baru menulis kata kronos. Tadi jam 10, sekarang jam berapa? Sudah mau jam 11 kurang 5 menit. Waktu tidak pernah menunggu. Saya dari Tangerang, ya. Jam 9 dah ke sini, ya. Pikir cepat jalan, ada tamu juga ngantar pendeta satu. Saya bilang, saya nggak bisa antar sampai di sini saja, karena waktu tidak bakalan menunggu saya. Ya, Pastor Kem bilang jam 10 sudah dimulai. Ya, saya bukan takut sama Pastor Kem, yang komitmen saya oke, siap. Ya. Dengan kata lain seharusnya kan saya harus nongol di sini sebelum jam 10 harusnya. Seperti itu. Tapi ternyata saya kejar terus. Waktu Mam bilang, Pak, hati-hati. Tamu bilang, hati-hati Pak. Bagaimana? Tenang saja. Dan saya bilang, kenapa waktu ini tidak nunggu saya? Ya. Jadi waktu kronos ini, waktu yang berjalan. Jam 10, jam 11, dia nggak akan tahu Anda ngapain, lagi gundah, lagi gegana, gelisah, galau dan merana, dia nggak pernah tahu. Atau engkau kadang-kala seorang Mark Zuckerberg pernah berkata begini, hai orang-orang Kristen, jangan engkau berdoa di media yang saya siapin ini. Jangan engkau curhat di media yang saya siapin ini. Jangan engkau obrol suamimu sudah enggak pulang. Suami saya sudah Bang Toyib, sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran enggak pulang-pulang.
Karena dia orang Kristen, dia bilang 3 kali Natal, 3 kali Paskah, nggak pulang-pulang. Udah jadi Bang Toib. Akhirnya tetangga tahu. Kenapa? Anda catat di media. Padahal Alkitab katakan dalam Matius, jika engkau bermasalah ataupun sedang gundah, masuklah ke dalam pintu, tutup dan berdoalah. Oke ibu-ibu? Amin? Ibu-ibu. Ada juga orang cuma berani berdoa di FB, padahal dia nggak berdoa. Puasa di FB, nggak puasa. Time is prayer, time is money, segala macam. Ya, karena waktu berjalan terus, dia tidak tunggu Anda. Makanya Alkitab katakan kita harus bijak menggunakan waktu ini. Ya, kalau Anda baca dalam Yohanes 3, tapi tidak perlu Anda baca di rumah. Yang kedua, kairos, suatu waktu yang tepat atau saat memutuskan. Kadangkala Anda suka dengar, oh sudah kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Sebenarnya bukan waktunya Tuhan, tapi waktu yang Anda putuskan. Sama seperti Anda waktu mau menikah. Tanya, kapan bro nikah? Mei. Oh, terus maybe yes, maybe no. Oh, enggak jelas ini. Ya. Namun ketika Anda menemukan yang cocok, yang pas, Tuhan enggak tiba-tiba seperti waktu zaman Adam, tiba-tiba dia bangun ada Hawa. Tidak. Kalau sekarang dia katakan, hai pria, hai perempuan, Anda cari jodohmu. Sudah cari? Sudah. Ya. Terus nggak cocok, cari lagi nggak cocok. Umur berapa? Baru umur 45. Udah 45 tahun keliling dunia. Nggak ada. Di anggota saya ada cowok umur 52 ya mam. Ya. Udah ganteng segala macam lengkap. Terus dia ambil kesimpulan. Nggak mau om. Loh kenapa? Semua perempuan sama. Loh kok sama sih? Ya jelas semua perempuan sama. Bukan itu maksud saya. Baunya cuma duit. Sekarang kan saya nggak ada kerjaan, jadi mereka nggak cinta lagi. Tapi di sini nggak ada ya. Terkecuali Anda bilang, yang penting setia. Hari gene nggak modal setia. Harus modal dan lain-lain. Itu persoalannya. Ya, jadi dia nggak dapat karena dan lain-lain belum dapat. Itu persoalannya. Jadi waktu kairos adalah waktu yang Anda tentukan. Setelah cocok, Anda berjumpa dengan Pak Kem, Pak Gembala, saya sudah temukan. Oke, ditetapkan konseling pranikah segala macam, belum juga sah. Ketika Anda tentukan waktu dan Anda berlutut, ditabiskan Anda sebagai suami istri menurut firman Allah, disitulah yang disebut waktunya Tuhan. Haleluya. Ini yang disebut kairos. Allah tidak utak-atik terhadap nanti Anda dapat begini, saya bawa deh. Cocok enggak? Enggak cocok. Ini Allah yang gagal. Kalau sampai Anda berkata, Tuhan berikan aku jodoh. Ya pria seorang gadis. Ya tiba-tiba datang duda, kakek-kakek. Anda salah. Tuhan bukan ini mau saya. Makanya kalau berdoa, mau ingat kairos waktunya Tuhan, berdoa yang spesifik. Paham? Spesifik. Pria tingginya berapa? Penghasilannya berapa? Ya, Anda harus bilang, ya. Warna kulitnya Anda bisa bilang, suku mana juga, ya. Sekalipun yang ada dekat dengan dirimu saat ini, kamu harus ngomong sama Tuhan. Nanti kalau Anda ceritakan sama Tuhan bilang, nah ini doa yang khusus karena ada 6 miliar manusia berseru nggak jelas. Namun yang satu ini berdoa dengan jelas ya. Dan dia closing dengan yang intinya Tuhan, takut akan Tuhan. Nah ini Tuhan bilang ini cocok nih. Maka ketika Anda jalan-jalan, duduk-duduk, lagi ngejus, tiba-tiba kesenggol pria yang bujangan, yang mapan, kenalan, handphone segala macam, cocok ada chemistry.
Haleluya. Jadi waktu yang ditentukan oleh pihak Tuhan yang diberikan atas kehidupan engkau. Haleluya. Makanya kita harus bijak. Sekarang waktumu berapa? Sudah kepala 3, bijak gunakan. Oh belum, masih ada 40, masih kuat. Hei, orang Manado bilang, sotuang anak sayang. Kan gak enak banget kan kalau ditanya teman-temanmu, Anda sudah pakai tongkat, kayak itu anak apa cucu? Hei, ini anak. Kaget mereka. Ini istri keberapa? Istri pertama. Dan memang cuma dia satu-satunya. Kenapa? Sudah terlambat. Sudah 60 baru dapat jodoh. Nah, kita harus bijak, Kairos. Kalau memang sudah waktunya di usia 30, marilah semangat berperang, semangat berjuang. Mau cari mana ya? Yang intinya takut akan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, yaitu Aion. Menyatakan suatu era, Anda harus ingat, suatu saat kita akan mati. Ya, ada era baru. Maksudnya begini, hari ini kita tidak kuat-kuat amat sih. Ya, saya dulu waktu umur 30-an, wah lari, naik lantai 1-2, biasa aja. Nah, suatu saat kami pergi ke satu acara, bikin di lantai 3. Nah, saya harus mau presentasi di pertemuan itu. Pastor Leo udah ditunggu. Kok kasih mendadak berubah acaranya? Kamu di sesi berikut ini. Oh Tuhan, saya naik saudara. Dari 1 sampai lantai 3. Mereka bilang, ngapain dia kok diam? Ngomong, saya bilang, kasih kesempatan, tarik nafas dong. Ya. Udah swag atau hosa orang Manado bilang ya. Capek, tarik nafas dulu. Itu anggapan kita waktu usia 30-an atau 20-30. Ya. Jadi ada waktu manusia yang terbatas, makin lama kualitas hidup manusia bukan lebih baik. Dulu mungkin engkau jalan biasa aja, kok sekarang ngos-ngosan. Kaki kalau naik tangga keretek-keretek, keretek-keretek nih. Apa bilang? Oh orang bilang udah nggak ada olinya. Siapa bilang nggak ada olinya? Emang ke bengkel ganti oli. Sudah terbatas. Sudah itu muncul sakit A, B, C, D, E, F, G. Kok pada sakit-sakit ya setelah tua ya Pap? Makanya ibu-ibu kalau suamimu sakit, ya harus terima. Jangan cuma waktu cakep-cakep Anda puji-puji. Giliran Anda sakit-sakit Anda bilang, sudah tua suami saya. Udah nggak kuat lagi, loyo lagi. Nah ini bahaya ini, ya. Karena memang pria itu makhluk yang lemah, ya. Perempuan itu makhluk yang sangat kuat sekali. Makanya dia dikatakan Tuhan penolong. Kalau penolong pasti kuat dong. Cuman 2 julukan penolong yang Tuhan berikan. Yang pertama Roh Kudus, yang kedua perempuan. Jadi Anda harus bangga menjadi perempuan. Haleluya. Tolonglah suamimu yang gak kuat. Ya. Makanya di dunia ini obat kuat cuman diciptakan untuk pria. Bukan untuk perempuan. Karena perempuan udah kuat dari sononya. Ya. Jadi saya punya teman berkata begini, bro, di dunia ini cuma 2 yang saya takut, Tuhan dan istri saya. Ya, istri saya imut sekali ya. Tapi kalau dia udah telepon 2-3 kali miss call, pasti dia balik usahan. Mami, aku di sini loh, aman. Nah, sudah aman kalau begitu ya. Tapi di sini nggak ada pria-pria yang takut istri ya. Tapi pria-pria yang mengasihi istrinya, ya. Mau hantu dari mana saja,
mau menampakkan diri, dia nggak akan takut. Tapi kalau istri sudah telepon 3 kali nggak diangkat, cepat-cepat Anda menjawabnya. Ya. Tapi di sini nggak ada. Jadi ada era, ada waktunya bahwa kita terbatas ini, dan pada akhirnya waktunya, eranya kita selesai. Taruhlah kita. Saya suka bilang, ya kita ikutlah standar Alkitab 70 sampai 80 tahun, Mam. Ya. Tetapi tahukah Anda, sebelum 70 Anda akan terakumulasi terhadap hidupmu. Baik masalah persoalan-persoalan ataupun penyakit. Makanya orang Indonesia kalau sudah kepala 4, sudah muncul berbagai penyakit. 5 apalagi, 6 apalagi, 7, ya dia perlu orang lain untuk menguatkan dia. Kalau kita tahu bahwa ada satu era yang sangat terbatas yang akan membuat kita nanti masuk di situ, mari pergunakan waktu dengan bijak. Haleluya. Kalau untuk hidup yang sesat ini, di mana kita di dunia ini cuman ngontrak, ya, sampai kuburan aja kan harus ngontrak. Coba Anda kubur di pekuburan umum, ya, nggak bayar, ya, tiba-tiba Anda datang sudah bukan kuburan keluargamu, sudah orang lain. Bayangin, ini dunia, ya, ngontrak semuanya. Karena manusia memang terbatas. Tadi dikatakan 70 sampai 80 tahun. Untuk kondisi 70 tahun, kita rela bangun pagi dari subuh, pulang malam untuk hidup yang sementara. Banting tulang, tulang banting. Itu pun belum tentu target 70. Nah, sedangkan untuk kehidupan yang kekal, kadangkala mau ibadah 1 minggu pun masih ogah. Ya. Mau berdoa pun masih ogah. Padahal ini investasi rohmu. Haleluya. Makanya Alkitab katakan dalam Efesus, ya, catat bahwa kita harus bijak menggunakan waktu itu, ya. Kita baca dalam Efesus pasal yang ke-5. Ayat 15, Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif atau orang bijak. 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Salah menggunakan waktu. Kita dalam kejahatan. Kalau orang bijak, dia tahu ada waktu untuk dekat dengan Tuhan. Ada waktu roh ini harus diisi lagi, di-charge lagi. Untuk spiritmu supaya hidup dan bangkit. Sama seperti daging ini. Kalau 1 hari engkau 3 kali makan, bagaimana dengan rohmu? Kalau engkau cuma berkata, 1 minggu 1 kali, Anda kerdil. Makanya disebut ada keintiman dengan Tuhan. Yaitu hubungan pribadimu yang disebut mesbah khususmu. Anda harus ciptakan, Anda harus buat untuk kehidupan yang kekal itu. Haleluya. Dengan bijak menggunakan waktu. Klik berikut. Waktu yang terbatas pada manusia sudah jelas. Lanjut lagi. Saya sudah jelasin. Semenjak manusia jatuh sudah saya jelaskan. Dengan keadaan ini, Allah menuntut tidak banyak. Seperti Daud berkata, dengan apa akan kubalas segala kebaikan Tuhan? Yaitu dengan berada di rumah. Bahkan ayat berikut dia katakan, 1 hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya, bahkan dia berkata,
7 kali atau 3 kali dalam sehari ia beribadah memuji-muji Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Nah, bayangin, ini kerinduan dan keinginan Daud. Selalu dia katakan, condongkan hatiku kepada kebenaran-Mu Tuhan. Dan firman-Mu kutaruh dalam hatiku supaya aku tidak berdosa pada Engkau. Jadi satu hari yang engkau jalanin inilah yang disebut kesempatan membuat engkau melangkah dengan iman, melangkah dengan Kristus. Bijak menggunakan waktu, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Karena waktu tidak akan pernah kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdiri semua.